Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B019074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara dan sistem pemungutan pajak, apa itu tarif pajak, dan apa itu fungsi pajak. Untuk yang pertama, kita akan membahas cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat, misalnya jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Ciri-ciri sistem ini yaitu yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri. Lalu wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak. Lalu pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak dibayarkan namun tidak dibayarkan. Lalu yang kedua yaitu ada official assessment system. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat penetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti pajak bumi bangunan. Ciri-ciri sistem ini yaitu yang pertama, besaran pajaknya yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak. Besaran pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Besaran terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat penetapan pajak. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan. Lalu yang ketiga ada withholding system. Withholding system ini adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri withholding system ini terletak pada wewenang yang menentukan besaran pajak terutang yang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan. Pasal 21 di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya yang diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan. Lalu sistem yang keempat itu ada full assessment system. Lalu pembahasan yang kedua yang akan kita bahas yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak ini merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis, antara lain yang pertama yaitu ada tarif progresif. Tarif pajak progresif ini merupakan tarif pemungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan biaya pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3 yaitu tarif pajak progresif yaitu jenis tarif progresif yang dikenakan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu yang kedua ada tarif pajak progresif tetap, yaitu jenis tarif progresif yang dikenakan kenaikan presentasinya tetap.
Lalu yang ketiga ada tarif progresif degresif. Tarif ini jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Lalu jenis yang kedua ada tarif degresif. Tarif ini merupakan tarif pemungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Ada 3 jenis lagi dari pajak degresif ini, yaitu degresif, yaitu jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tarifnya semakin kecil. Lalu ada degresif tetap, di mana tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Lalu ada tarif degresif progresif, di mana jenis tarif ini yang penurunan persentasenya tarifnya semakin besar. Lalu jenis yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan PBB dari berapapun objek pajaknya. Lalu jenis yang keempat ada tarif tetap atau regresif. Tarif tetap ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satunya penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi dalam beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Lalu yang kedua yaitu fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan setiap terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti peningkatan bea maupun PPN impor. Lalu fungsi yang keempat yaitu redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi ini adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu fungsi pajak, tarif pajak, dan bagaimana sistem pemungutan pajak. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.